Halo kawan-kawan semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Jangan lupa tetap selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Untuk video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kali ini, kalian mampu memahami makna dan hakikat persatuan dan kesatuan bangsa, serta prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Namun sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya untuk membantu berkembangnya channel ini. Terima kasih. Apa yang kalian pikirkan apabila melihat gambar ini? Benar. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, budaya, dan bahasa. Hal ini merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Cara kita mensyukuri perbedaan-perbedaan tersebut merupakan sikap dan perilaku kita dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Persatuan bangsa merupakan syarat yang mutlak bagi kejayaan Indonesia. Jika masyarakatnya tidak bersatu dan selalu memprioritaskan kepentingannya sendiri, maka cita-cita Indonesia yang terdapat dalam sila ketiga Pancasila hanya akan menjadi mimpi yang tak akan pernah terwujud. Oleh karena itu, kalian harus mampu menghidupkan kembali semboyan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh atau tidak terpecah-pecah. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Sedangkan yang dimaksud konsep bangsa dalam substansi ini adalah bangsa Indonesia, yaitu bangsa yang menghuni wilayah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bangsa Indonesia telah mengalami penjajahan selama ratusan tahun. Perlawanan yang dilakukan pada masa itu hampir selalu dapat dipatahkan oleh penjajah karena perlawanan yang dilakukan secara terpisah di berbagai daerah. Hingga pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuk Budi Utomo oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Stovia. Sehingga organisasi ini menjadi pelopor bagi organisasi kebangsaan lainnya pada masa itu. Oleh karena itu, setiap tanggal 20 Mei ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Setelahnya, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda II di Jakarta. Kongres dihadiri oleh 9 organisasi pemuda. Melalui Sumpah Pemuda tersebut, pemuda Indonesia menyatakan ikrar untuk bersatu, tidak lagi berjuang secara terpisah di daerah masing-masing. Adapun makna dari Sumpah Pemuda adalah sebagai berikut. Menjadi awal dari tumbuhnya kesadaran hidup berbangsa dan bernegara. Menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Munculnya lambang-lambang pemersatu seperti bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Menggalang dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Setelah Sumpah Pemuda diikrarkan, rakyat Indonesia semakin keras berjuang dan pantang menyerah, menyuarakan persatuan dan kesatuan bangsa. Hingga akhirnya, pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil memproklamasikan kemerdekaan negara Indonesia.
terdapat beberapa prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Prinsip yang ke-1, Bhinneka Tunggal Ika. Melalui prinsip Bhinneka Tunggal Ika, bangsa Indonesia wajib menjauhkan sikap-sikap mementingkan kelompok sendiri, sukuisme, dan fanatisme berlebihan. Bhinneka Tunggal Ika bermakna bahwa Indonesia sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, bahasa, agama, dan adat istiadat yang merupakan kekayaan bagi negara Indonesia. Prinsip yang kedua, nasionalisme. Nasionalisme adalah paham yang meletakkan kesetiaan tertinggi individu yang harus diberikan kepada negara dan bangsa. Nasionalisme bertujuan agar individu setiap warga negara memiliki suatu sikap atau perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi kemajuan, kehormatan, dan tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Melalui penerapan prinsip nasionalisme, seseorang akan rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan, serta menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Prinsip yang ketiga, kebebasan yang bertanggung jawab. Kebebasan setiap individu dibatasi oleh etika dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hal ini adalah bentuk tanggung jawab sehingga kehidupan masyarakat akan tetap berjalan dengan harmonis, selaras, dan seimbang antara hak dan kewajiban setiap individu. Prinsip yang keempat adalah wawasan Nusantara. Konsep kesatuan yang kita anut meliputi aspek alamiah, meliputi darat, laut, dan udara, dan konsep sosial meliputi politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Berdasarkan uraian materi tersebut, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi sesuatu yang utuh. Atau dengan kata lain, persatuan itu berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. 2. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hakikat dari wawasan Nusantara adalah kesatuan bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. 3. Negara Indonesia adalah negara kesatuan, berbentuk republik yang wilayahnya merupakan kesatuan dari ribuan pulau yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara benua Asia dan Australia. 4. Pentingnya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia adalah dalam rangka menjaga dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk mengukur sejauh mana tingkat penguasaan materi kali ini, coba kalian sebutkan perwujudan konsep kesatuan bangsa dan negara dalam konsep sosial meliputi aspek politik, sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan. Cari informasinya di buku, majalah, internet, atau media lainnya yang relevan ya. Demikianlah pembahasan materi kali ini. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa selalu berdoa dan jaga kesehatan. Kita akan kembali lagi di kesempatan lain di channel yang sama. Sampai jumpa.